Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu pembelajar, ketemu lagi dengan saya Asep Sarifuddin, konsultan pendidikan Bina Mandiri Insani. Hari ini kita akan membahas tentang peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan numerikal, kecepatan berpikir, ketelitian, sistematika, dan keuletan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keuletan, kecepatan berpikir, sistematika, numerikal, dan ketelitian anak-anak dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama, kekompakan orang tua dalam menerapkan pola asuh. Kenapa kekompakan orang tua ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan numerikal anak, kecepatan berpikir anak, ketelitian, sistematika, dan keuletannya? Karena ketika peran orang tua kurang kompak, maka anak tidak dapat membentuk konsep dirinya. Anak akan bingung sebenarnya pola mana yang benar. Contohnya seperti ini. Ketika bapak melarang anak untuk melakukan satu hal, lalu ternyata ibunya mengizinkan, maka anak ini akan bingung sebenarnya hal itu boleh atau tidak. Contoh lagi, misalkan saat anak sedang flu, minta es krim ke ibunya, dilarang oleh ibunya dengan alasan kamu sedang flu, sedang sakit. Kalau makan es krim, maka kamu akan tambah sakit. Anak itu akhirnya lari ke bapaknya, dan ternyata ketika minta ke bapaknya diberikan oleh ayahnya. Sehingga konsep yang tadinya ibu tanamkan bahwa tidak boleh makan es krim karena sedang sakit, itu akan bias lagi. Jadi akhirnya konsep diri anak tidak terbentuk dengan baik. Itulah mengapa pola asuh yang kompak sangat mempengaruhi kemampuan anak dalam kemampuan numerikal atau mempertimbangkan sesuatu, memperkirakan sesuatu, kecepatan berpikir, ketelitian, sistematika, dan keuletan. Yang kedua, kemampuan-kemampuan tadi dipengaruhi oleh ketegasan dari orang tua. Ketika orang tua memberikan pola yang tegas, maka kemampuan numerikal, kecepatan, ketelitian, sistematika, dan keuletan anak akan berkembang dengan baik. Namun ketika orang tua kurang tegas, contohnya tadinya orang tua melarang, namun karena anaknya tantrum, nangis, ngamuk, ngambek, orang tua nggak tega, orang tua terganggu, akhirnya orang tua memperbolehkan. Dengan pola seperti itu, maka kemampuan anak untuk mempertimbangkan sesuatu akhirnya jadi ambigu juga, jadi bias juga. Akhirnya anak mengatakan, oh ternyata ketika aku minta sesuatu ke ayah atau ke ibu, lalu ayah ibu tadi melarang, aku tinggal nangis, aku tinggal ngambek, aku tinggal ngamuk saja, maka yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Itu juga sangat mempengaruhi 5 kemampuan tersebut. Lalu bagaimana caranya agar kemampuan anak di 5 poin tadi meningkat? Yang pertama tadi kompak, orang tua, baik bapak, ibu, kakek, nenek, pengasuh, atau siapapun yang ada di rumah. Yang kedua, tegas. Ketika sudah tidak, maka apapun yang terjadi tetap tidak. Pada saat anak tantrum, lakukan penegasan di awal. Buat perjanjian, buat rule-nya dulu, buat aturannya dulu. Misalkan seperti ini, kalau kakak masih tetap nangis, masih ngomong sambil marah-marah, sambil ngamuk-ngamuk, ayah atau mama tidak akan menjawab omongan kakak. Tapi kalau kakak sudah diam, sudah baik, sudah tidak nangis-nangis, tidak marah-marah, maka ayah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak. Setelah kita berikan aturan di awal, mereka tantrum, abaikan tantrumnya. Pastikan dulu dia aman, posisinya, kondisinya, tidak ada yang membahayakan diri dia ketika tantrum, dan tidak ada yang dibahayakan oleh tantrum dia. Setelah itu abaikan, diamkan saja. Jangan dilihatin, jangan diajak ngomong, jangan dirayu, jangan dialihkan, diamkan saja. Maka ketika dia sudah capek sendiri, dia akan diam. Ketika dia sudah diam, baru kita respon dengan membahas apa yang terjadi tadi. Berikan masukan-masukan agar dia paham ternyata dengan tantrumnya dia, dengan marahnya dia, yang kita tidak berikan tetap tidak kita berikan. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan
dengan trik dan tips yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan kemampuan numerikal anak untuk mempertimbangkan, memperkirakan, dan membentuk konsep diri, kecepatan berpikir anak untuk merespons stimulasi dengan baik, ketelitian anak untuk mampu fokus terhadap apa yang dilakukan, terhadap target yang dilakukan dan proses yang dilakukan, kemampuan sistematika untuk membentuk kemampuan anak melakukan sesuatu secara bertahap, dan keuletan untuk membentuk daya juang anak lebih kuat bisa terwujud dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya, Asaif Sarifuddin. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan isi di komentar. Insya Allah nanti kami akan balas, bisa berupa video selanjutnya. Dan apabila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, lalu bagikan ke teman-teman Anda, supaya ilmu yang kita bagikan ini bisa lebih bermanfaat ke lebih banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.